Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasuha Al-Huda. Kali ini kita akan membahas bagaimana kaya dari properti di bisnis Kafling Siap Bangun. Namun sebelum kita membahas teknisnya dan detailnya bagaimana kita bisa melipat gandakan kekayaan dari bisnis Kafling Siap Bangun ini, kita tengok dulu apa sih yang menjadi potensi dan peluang serta alasan mengapa bisnis properti. Ini penting, ini menjadi fundamental karena alasan ini, strong why ini akan menjadi bahan bakar untuk Anda bisa bisnis dan investasi di properti, bisa sukses di dalamnya. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama yaitu bumi tidak diciptakan dua kali. Nah, jadi bahan dasar dari bisnis properti itu adalah tanah. Tanah itu lokasinya ada di dalam bumi, di mana ini hanya diciptakan satu kali saja oleh Tuhan kita semua. Nah, kenapa ini menjadi alasan yang penting? Karena ini dengan begini, dengan tidak diciptakannya bahan dasar properti itu dua kali, atau hanya satu kali saja diciptakan, maka hukum supply and demand itu berlaku di sini. Supply itu penawaran dan demand itu permintaan. Di mana penawaran itu semakin lama semakin sedikit. Jadi penawaran atau ketersediaan barang, dalam hal ini properti, semakin lama itu akan semakin sedikit. Sementara permintaan atau demand-nya, atau orang yang ingin beli properti, semakin lama justru semakin banyak. Jadi pertumbuhan penduduk itu semakin pesat ke depannya, dan membutuhkan hunian, membutuhkan investasi properti. Maka dari itu permintaan akan semakin tinggi, sementara penawaran akan semakin rendah. Ketika titik itu tercapai, rendahnya penawaran dan tingginya permintaan, maka harga semakin lama akan semakin tinggi. Harga semakin lama akan semakin mahal. Dan beruntunglah orang-orang yang memiliki properti atau bermain di bisnis properti dari awal. Semakin awal semakin menguntungkan. Kemudian alasan yang kedua adalah kontrol di kita. Sebagai pemilik properti, kita memiliki kontrol penuh terhadap semua hal. Misalkan satu hal yaitu harga, di mana jika kita bandingkan dengan jenis investasi lain seperti emas atau saham, itu kita nggak punya kontrol di dalamnya. Misalkan Anda mau investasi emas, Anda cari emas di toko emas atau toko perhiasan. Katakanlah satu gedung itu adalah pusat toko perhiasan, maka Anda cari ke satu toko dengan ke toko lainnya itu harganya pasti sama. Gak bisa Anda mengatakan misalkan di toko A 900.000 per gram emasnya, di toko B itu 600.000. Nah, itu nggak akan mungkin seperti itu. Nah, artinya itu kita nggak memiliki kontrol terhadap harga. Sama di pasar saham juga seperti itu. Jika Anda bermain saham, itu juga seperti itu. Harga saham bukan Anda yang menentukan, melainkan adalah harga saham itu ditentukan oleh bursa efek, di mana faktornya itu bermacam-macam dan sangat bervariasi. Nah, jika properti, sebagai pemilik properti, Anda memiliki hak penuh dan kontrol penuh terhadap semua hal. Terhadap aspek bangunannya, aspek spesifikasi propertinya, hingga menyangkut ke harganya. Itu Anda yang menentukan sebagai pemilik properti. Suka-suka Anda ibaratnya seperti itu. Jadi untung dan ruginya investasi Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri, bukan oleh orang lain. Berbeda dengan media investasi lainnya atau instrumen investasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahan inflasi. Nah, properti melindungi kita dari pencuri kekayaan kita yang tidak terlihat, yang namanya inflasi. Seperti kita tahu bahwa properti ini makin lama harganya itu akan semakin tinggi. Beda seperti emas. Emas itu mengikuti inflasi. Jika Anda investasi di emas, itu tidak membuat Anda semakin kaya. Tetapi dengan investasi emas, itu melindungi kekayaan Anda. Karena emas itu tahan inflasi. Jika Anda investasi di properti, itu bukan hanya melindungi Anda dari inflasi saja, tapi Anda juga bisa lebih dari melindungi, atau lebih menguntungkan dari sekedar melindungi. Anda bisa untung dari properti, karena properti tahan inflasi, bahkan lebih menguntungkan dari inflasi. Jika inflasi itu kenaikan 6% per tahun, maka properti itu bisa 10 hingga 20% per tahun. Bahkan untuk yang istilahnya perkembangan cepat, itu bisa 30% hingga 40% per tahun.
Lalu selanjutnya adalah tidak liquid. Nah, tidak liquid ini, atau misalkan Anda butuh uang, Anda mau menjual properti, namun properti tersebut misalkan lama terjualnya. Nah, ini sering dianggap sebagai kelemahan dalam berbisnis properti. Namun faktanya, ini bisa menjadi salah satu keunggulan dalam bisnis properti. Di mana letaknya? Yaitu Anda di posisi sebagai pembeli. Anda tahu bahwa properti tidak liquid, justru dengan itu bisa memanfaatkan kesempatan Anda untuk menawar ke penjual properti dengan harga yang di bawah harga pasar. Jadi penjualnya itu mau menjual propertinya secara cepat, butuh uang istilahnya, butuh uang cepat, namun dia hanya ada aset properti, nah dia bisa menjualnya di bawah harga pasar. Dari kita pun sebagai pembeli itu sangat menguntungkan juga. Jadi kita bisa dapat properti harga di bawah harga pasar dan kita akan menjualkannya di harga pasar. Sehingga kita bisa mendapatkan margin yang lumayan besar dari situ. Tapi sebagai penjual properti itu nggak rugi juga walaupun dijual di bawah harga pasar. Karena bisa jadi sewaktu dia membeli propertinya itu juga murah sekali. Atau misalkan di bawah harga pasar juga. Karena memang ditunggu ada kenaikan keuntungan capital gain, maka dia bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sama-sama untung, win-win solution gitu ya. Ini jadi keunggulan di bisnis properti. Selanjutnya adalah harga properti itu gelap. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi walaupun ada yang namanya harga pasar, namun pada kenyataannya sesungguhnya itu tidak ada harga patokan terhadap suatu properti. Suatu properti bisa dilakukan jual beli jika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti di alasan sebelumnya tadi gitu ya. Walaupun dijual di bawah harga pasar, itu tetap menguntungkan juga, dan itu sepakat suka satu sama lain. Maka dari itu tidak ada harga pastinya. Pun sebagai penjual, kita bisa menaikkan harga properti kita dengan tinggi sekali, jauh di atas harga pasar, jika kita menambahkan value yang istilahnya sepadan. Misalkan harga pasaran rumah, itu di suatu daerah 500 juta misalkan. Tapi kita, dengan tipe yang sama, kita misalkan tambahkan value. Misalkan kolam renang gitu, di dalam rumahnya. Kolam renang mini gitu ya. Nah itu bisa menambah value properti tersebut hingga misalkan tadinya 500 juta, jadi 600 juta karena ada kolam renangnya. Atau bahkan 700 juta gitu, karena ada kolam renangnya. Itulah yang pintar-pintarnya kita menaikkan value dari properti kita. Tidak ada harga pasaran, tidak ada harga patokan. Oleh karenanya, maka kita bisa mengambil margin profit yang besar sekali di properti ini. Lalu properti itu selalu aman dan juga menarik. Nah, maksudnya bagaimana? Properti itu adalah sebuah jaminan atau sebuah aset, satu dari sedikit aset yang disetujui lembaga keuangan untuk bisa mencairkan dana sebagai jaminan. Mengapa seperti itu? Karena memang investasi di properti itu ada wujudnya. Ada wujudnya yaitu ya properti itu sendiri, di mana setiap properti itu unik. Dan tadi seperti di alasan pertama, properti itu hanya diciptakan satu kali. Jadi nggak ada namanya properti double gitu, di satu lokasi dia double, kecuali memang dia high rise seperti apartemen. Nah kemudian properti itu tidak bisa dibawa lari, nggak bisa dibawa kabur. Jadi sekalinya di situ tetap di situ propertinya. Gitu, makanya selalu aman dan juga menarik. Alasan selanjutnya adalah properti adalah jalan menuju milioner. Jadi saya buka dengan sebuah quotes dari Andrew Carnegie, yaitu 90% of all millionaire become so through owning real estate. Artinya terjemahannya adalah 90% dari setiap milioner itu menjadi milioner itu karena memiliki real estate atau properti komersil. Nah ini siapa yang mengatakan? Yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini adalah salah satu orang terkaya di dunia pada masanya, dan bahkan saat itu kekayaannya melebihi kekayaan negara asalnya, yaitu negara Amerika Serikat. Bahkan dia juga yang menembus negara Filipina untuk memerdekakan Filipina dari jajahan penjajahnya. Itu ditebus oleh Andrew Carnegie tanpa dia menginjakkan kaki satu kali pun di Filipina. Nah, dia mendapatkan kekayaannya dari memiliki real estate. Pun sama dengan milioner-milioner lainnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mengapa bisa properti ini menjadi jalan milioner? Karena bagi orang kaya, properti itu adalah 3 hal. Yaitu pertama, growth strategy, atau strategi untuk mengembangkan kekayaan mereka. Yang kedua adalah leveraging wealth.
tadi ya sama, jadi melipat gandakan menjadi faktor kali. Kalau leveraging itu faktor kali dari kekayaan mereka. Kalau growth itu mengembangkan, kalau leveraging itu melipat gandakan. Lalu yang ketiga adalah security strategy. Security strategy atau protection strategy, ini dari siapa? Keamanan dari siapa atau proteksi dari siapa? Yaitu dari inflasi atau dari kerugian bisnis. Inflasi itu tadi kita sudah bahas, kerugian bisnis itu maksudnya adalah jika Anda buka toko atau Anda buka tempat jualan, lalu Anda rugi di situ, rugi dari aktivitas usaha Anda. Tapi di sisi lain, Anda bukan hanya menyewa tempat Anda jualan, tapi Anda juga membeli tempat Anda jualan. Nah, ketika Anda rugi secara usaha, secara bisnisnya, namun pada kenyataannya, nilai dari properti Anda itu naik terus melalui capital gain. Dan ketika Anda rugi, Anda menjual properti tersebut, itu Anda tetap untung. Jadi serugi-ruginya Anda, itu Anda bisa tetap untung dari penjualan properti tersebut. Dari capital gain, dari properti tersebut. Nah, itulah namanya security strategy. Di mana ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti McDonald's atau KFC, di mana mereka sebenarnya bisnisnya bukan hanya di makanan saja, tapi di properti juga. Selanjutnya, nilai aset dari properti itu mudah ditingkatkan, bahkan dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal sama sekali. Misalkan Anda membeli rumah yang jelek sekali gitu ya, lalu Anda tinggal tambahkan misalkan cat baru atau genteng baru, itu sudah meningkat nilainya. Misalkan lebih 100 juta, bisa jadi Anda jualnya 200 juta gitu. Tapi itu ada modal, Anda modal mengecat, Anda modal ganti genteng. Atau bahkan tanpa modal sama sekali, itu seperti apa? Misalkan Anda beli tanah kosong, nanti yang seperti nanti kita bahas, yaitu kafling siap bangun. Lalu Anda jualkan gambar rumah di situ, di atasnya. Maka itu akan menjadi peningkatan value juga. Dan pada ujungnya akan menjadi peningkatan nilai aset juga. Ini yang disebut dengan nilai aset mudah ditingkatkan. Ini properti bisa seperti itu. Jadi keuntungan Anda bisa berkali-kali lipat. Dan properti adalah bisnis yang selalu untung. Bahkan Anda salah beli pun bisa untung di bisnis properti. Contohnya seperti ini. Jika Anda beli properti di lokasi pedalaman, belum ada akses jalan masuk, belum ada akses kendaraan, bahkan pejalan kaki juga nggak bisa masuk gitu ya. Itu kan harusnya rugi, harusnya Anda mengalami kerugian karena Anda membeli properti yang tidak strategis banget. Tapi Anda tunggu terus tuh, Anda sabar menunggu, tidak Anda apa-apain, bahkan nggak Anda jual gitu. Tapi tiba-tiba Anda menunggu perkembangan daerah tersebut. Nah, pada akhirnya daerah tersebut mengalami kemajuan, perkembangan yang pesat, dan akhirnya tanah Anda itu naik capital gain-nya. Naiknya secara signifikan. Padahal awalnya Anda itu seolah-olah salah beli. Nah, ini yang dinamakan bisnis yang selalu untung. Bahkan salah beli pun untung. Seperti itu contohnya, contoh sederhananya. Ini bisnis yang selalu untung itu di properti. Dan di properti itu nggak mengenal kata basi, nggak mengenal kata kadaluarsa, nggak mengenal kata rusak. Dan itu mengapa bisnis ini bisnis yang selalu menguntungkan. Dan terakhir, bisnis properti adalah bisnis yang kaya manfaat. Jadi banyak sekali manfaat di bisnis propertinya. Bisnis properti ini banyak yang terlibat, seperti mediator lahan, notaris, kontraktor, konsultan bangunan, supplier bahan bangunan, pabrik-pabrik penyuplai bahan bangunan, tukang-tukang, sopir-sopir truk, sopir-sopir pengantar bahan bangunan, dan ratusan industri dan profesional lainnya. Bayangkan jika satu proyek properti bisa menghidupi banyak orang. Itu baru satu proyek. Bagaimana kalau banyak proyeknya, banyak aktivitas propertinya? Maka ketika Anda menggulirkan uang Anda di industri properti, maka uang Anda itu akan menjangkau banyak manfaat ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa Anda bisnis properti, karena banyak manfaatnya. Misalkan 10 juta uang yang Anda gulirkan di bisnis properti, itu bisa menghidupi banyak rumah. Itu bisa menghidupi banyak bisnis pada realnya. Nah, itu seperti itu. Nah, inilah alasan-alasan kuat mengapa Anda harus berbisnis properti. Tadi sudah disebutkan, jadi banyak yang nggak diciptakan dua kali, kontrol ada di kita,
bisnis yang selalu untung, banyak manfaatnya, dan berbagai macam alasan lainnya. Pada video berikutnya, kita akan mengetahui mengapa tidak banyak orang yang bisnis properti. Nah, tadi kan Anda sudah mengetahui pada kesempatan sekarang bahwa ternyata banyak nih manfaatnya bisnis properti, gitu ya. Tapi kok ternyata sedikit ya yang bermain bisnis properti. Kenapa ya seperti itu? Nah, kita akan belajar bagaimana apa saja sih mental block dari bisnis properti yang dirasakan oleh orang-orang di luaran sana. Nah, mudah-mudahan dengan menonton video tersebut Anda tidak terjebak dalam mental block bisnis properti, sehingga Anda bisa menikmati keuntungan dari bisnis properti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.